Saya Pascal. Oke, langsung lanjut ke materi. Yang pertama ini tuh ada pengertian bioteknologi. Jadi bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya hidup, tekno yang artinya teknologi, dan logos yang artinya ilmu. Jadi kalau misalnya di satu itu pengertian itu jadi proses pemanfaatan agen organisme untuk kepentingan manusia dalam menghasilkan produk maupun jasa. Nah, bioteknologi sendiri itu tuh terbagi menjadi dua jenis. Ada bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Yang akan saya bahas ini tuh bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Pada prosesnya memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Contoh dari bioteknologi konvensional ini ada fermentasi. Fermentasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu jenis mikroba dan kandungan produk yang dihasilkan. Nah, di sini kan ada kandungan produk yang dihasilkan itu ada alkoholitik dan alkoholitik. Contohnya bisa dilihat di kitab seperti ini. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kelebihannya itu biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangannya adalah perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hanya diproduksi dalam skala kecil, prosesnya relatif instan sehingga kualitas belum terjamin. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Teknologi modern itu aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Produk yang dihasilkan dapat berasal dari keseluruhan tubuh organisme atau hanya bagian-bagian tertentunya saja, seperti sel, jaringan, atau organ. Kemudian ada karakteristik bioteknologi modern. Yang pertama, dapat memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung dan hanya bagian tertentu saja. Kemudian melibatkan prinsip rekayasa genetika, teknologi reproduksi, dan teknologi canggih lainnya. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan untuk produksi relatif mahal. Empat, memerlukan keahlian khusus dan dilakukan oleh profesional. Kemudian skala produksi umumnya besar dan terstandarisasi. Kemudian manfaatnya, yang pertama menghasilkan bibit tanaman unggul. Yang kedua, meningkatkan produksi bahan pangan. Yang ketiga, penanganan polusi dan mengolah limbah. Yang terakhir, menghasilkan produk kesehatan seperti vaksin, antibodi monoklonal, dan lain-lain. Kemudian ada contoh produknya. Yang pertama, teknik kultur jaringan. Yang kedua, teknologi rekombinasi DNA. Yang ketiga, PCR atau polymerase chain reaction. Yang keempat, antibiotik. Selanjutnya ada kultur jaringan. Jadi definisi kultur jaringan atau teknik kultur jaringan itu adalah suatu teknik untuk memperbanyakkan tumbuhan dalam skala besar. Nah, teknik ini dibuat dengan mengambil sel atau jaringan pada tumbuhan. Potongan tumbuhan tersebut lalu ditumbuhkan di suatu medium yang telah dipersiapkan dan suatu medium yang dan mengandung semua zat yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Ada manfaat dari kultur jaringan. Yang pertama, dapat dilakukan di lahan yang sempit, artinya nggak perlu lahan yang luas untuk melakukan kultur jaringan dan dapat memproduksi bibit yang banyak. Bibit tumbuhan bisa diperoleh dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Bibit tumbuhan yang diperoleh dari teknik kultur jaringan memiliki sifat yang seragam dan sama dengan induknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Eliasa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, dari video yang sudah dijelaskan tadi disebutkan bahwa jika kultur jaringan ingin sukses maka proses sterilnya juga harus berhasil. Tapi kan bukan berarti nggak ada kesulitan. Nah, biasanya tantangan apa aja yang dihadapi dalam melakukan proses steril dan kalau misalkan ada, gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilyasa. Apa tadi tantangan yang dihadapi sama bagaimana cara penanganannya ya?
Iya. Contoh yang pertama tuh ada kontaminasi udara. Jadi partikel mikroba dalam udara mencoba mencemari di kultur jaringan itu. Cara mengatasi ini adalah dengan menjalankan prosedur aseptis di ruang kultur, seperti menggunakan alat filtrasi udara dan menghindari membuka wadah kultur terlalu lama. Yang kedua, misalnya kontaminasi alat dan bahan. Alat dan bahan yang tidak steril dapat menjadi sumber kontaminasi. Nah, pastikan sebelum memulai pastikan semua instrumennya steril dan bahan kultur telah melalui prosedur sterilisasi tepat sebelum digunakan. Nah, yang ketiga ada kontaminasi operator. Operator yang tidak mematuhi praktik aseptis dapat membawa mikroba ke dalam area kultur. Penting untuk memberikan pelatihan kepada operator dan memastikan mereka memakai pakaian pelindung dan menjaga kebersihan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Syafiq dari kelompok 2. Saya mau nanya, teknik kultur jaringan tanaman ini udah diterapin di Indonesia belum sih? Kalau misalkan udah, di bagian mana? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Dika. Apakah teknik kultur di Indonesia sudah pernah dijalankan sebelumnya? Jawabannya iya, sudah pernah. Jadi teknik kultur atau budidaya pertanian itu sudah ada sejak zaman kuno. Contoh teknik kultur yang terkenal di Indonesia itu adalah subak atau sistem pertanian sawah bertingkat. Itu adanya di Bali. Sistem ini mencakup pengelolaan air yang cermat untuk menyediakan kelembapan yang tepat bagi tanaman. Selain itu juga ada teknik kultur lainnya seperti pola tanam tumpang sari, penanaman pohon-pohon peneduh, dan penggunaan pupuk organik tradisional. Sudah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Biananda dari kelompok 3. Di sini saya akan menanyakan tentang kultur jaringan. Jadi apa sih yang membuat teknik kultur jaringan ini bisa menjadi gagal gitu, tidak sempurna? Kayak gitu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Kalau tadi nanya, apa yang membuat teknik kultur jaringan gagal? Nah, teknik kultur jaringan ini dapat gagal karena kontaminasi mikroba, kekurangan nutrisi, kondisi lingkungan yang tidak sesuai, atau kesalahan dalam prosedur sterilisasi. Faktor-faktor ini dapat menghambat pertumbuhan dan diferensiasi jaringan yang diinginkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi yang kemarin mengenai bioteknologi. Jadi langsung aja ya. Sekarang kita membahas rekombinan DNA. Rekombinasi DNA merupakan proses modifikasi DNA yang dapat berasal dari spesies yang berbeda untuk menghasilkan DNA rekombinan atau DNA yang telah termodifikasi. Hormon insulin dapat dihasilkan secara buatan atau transgenik dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Hal tersebut diawali dengan melakukan proses rekombinasi DNA berupa penyisipan gen insulin yang berasal dari DNA manusia